Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas saya, yaitu rangkaian seri dan paralel. Pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Pembahasan arus listrik ramai diperbincangkan setelah Alexander Volta menemukan baterai yang menghasilkan listrik. Akibat penemuan itu diciptakan berbagai sel listrik dan baterai, mulai yang sederhana sampai yang canggih hingga sekarang. Baterai listrik dapat menghasilkan arus jika terminal-terminal baterai dihubungkan dengan jalur penghantar yang kontinu yang disebut rangkaian listrik. Rangkaian listrik pada baterai digambarkan seperti gambar di samping. Ini dia gambarnya. Selanjutnya kita akan menggambarkan baterai dengan simbol di bawah ini. Ini adalah simbol dari baterai. Dan ini adalah bentuk baterainya. Garis yang lebih panjang pada simbol menyatakan terminal positif dan yang pendek adalah terminal negatif. Alat yang diberi daya oleh baterai bisa berupa bola lampu, pemanas, radio, atau apapun. Ketika rangkaian seperti gambar terbentuk, muatan dapat mengalir melalui kawat rangkaian dari satu terminal baterai ke yang lainnya. Aliran muatan seperti ini disebut arus listrik. Arus listrik pada kawat didefinisikan sebagai jumlah total muatan yang melewati kawat persatuan waktu pada satu titik. Arus listrik I dirumuskan I delta Q per delta T, di mana Q adalah muatan yang melewati konduktor pada suatu lokasi pada jangka waktu tertentu. Satuan dari arus listrik adalah coulomb per detik atau dinamakan ampere. Satuan terkecil yang digunakan adalah miliampere atau mikroampere. Selanjutnya yaitu rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri terdiri dari dua atau lebih beban listrik yang dihubungkan ke satu daya lewat satu rangkaian. Rangkaian listrik seri adalah suatu rangkaian listrik di mana input suatu komponen berasal dari output komponen lainnya. Hal inilah yang menyebabkan rangkaian listrik seri dapat menghemat biaya, digunakan sedikit kabel penghubung. Rangkaian seri dapat berisi banyak beban listrik dalam satu rangkaian. Contoh, dari beberapa beban rangkaian dihubung, seri adalah lampu pohon Natal. Biasanya kurang lebih 20 lampu dalam rangkaian seri. Hal inilah yang menyebabkan rangkaian listrik seri dapat menghemat biaya karena sedikit digunakan kabel penghubung. Karena menggunakan kabel penghubung sedikit, rangkaian seri dapat berisi banyak beban listrik dalam satu rangkaian. Contoh yang baik dari beberapa beban rangkaian dihubung seri adalah lampu pohon Natal. Selain memiliki kelebihan, rangkaian listrik seri juga memiliki suatu kelemahan, yaitu jika salah satu komponen dicabut atau rusak, maka komponen yang lain tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Misal seperti gambar di samping, 3 buah bola lampu dirangkai seri, maka input dari lampu satu akan datang dari output lampu yang lain. Jika salah satu lampu dicabut atau rusak, maka lampu yang lain akan ikut padam. Dua buah elemen berada dalam susunan seri jika mereka hanya memiliki sebuah titik utama yang tidak terhubung menuju elemen pembawa arus pada suatu jaringan. Karena semua elemen disusun seri, maka jaringan tersebut disebut rangkaian seri. Dalam rangkaian seri, arus yang lewat sama besar pada masing-masing elemen yang tersusun seri. Sifat-sifat rangkaian seri yaitu arus yang mengalir pada masing beban adalah sama. Yang kedua, tegangan sumber akan dibagi dengan jumlah tahanan seri jika besar tahanan sama. Jumlah penurunan tegangan dalam rangkaian seri dari masing-masing tahanan seri adalah sama dengan tegangan total sumber tegangan.
Dua buah elemen berada dalam susunan seri jika mereka hanya memiliki sebuah titik utama yang tidak terhubung menuju elemen pembawa arus pada suatu jaringan. Contoh penerapan rangkaian seri seperti pada lampu hias pohon Natal model yang lama. Yang baru pakai rangkaian elektronik dan lampu LED, merupakan seri beberapa lampu 12 volt di seri 20 pieces, sehingga dapat menerima tegangan sesuai dengan jala-jala. Ini adalah beberapa contoh penerapan rangkaian listrik. Di setrika juga terdapat rangkaian seri dengan bimetal. Di saklar atau switch juga terdapat rangkaian seri dengan beban. Kedua, rangkaian paralel merupakan salah satu yang memiliki lebih dari satu bagian garis edar untuk mengalirkan arus. Dalam kendaraan bermotor, sebagian besar beban listrik dihubungkan dengan secara paralel. Masing-masing rangkaian dapat dihubung putuskan tanpa mempengaruhi rangkaian yang lain. Rangkaian paralel adalah salah satu rangkaian listrik yang disusun secara berderet paralel. Lampu yang dipasang di rumah umumnya merupakan rangkaian paralel. Rangkaian listrik paralel adalah suatu rangkaian listrik di mana semua input komponen berasal dari sumber yang sama. Semua komponen satu sama lain tersusun secara paralel. Hal inilah yang menyebabkan susunan rangkaian listrik menghabiskan biaya yang lebih banyak atau menggunakan kabel penghubung yang agak lebih banyak. Selain kelemahan tersebut, susunan paralel memiliki kelebihan tertentu dibandingkan susunan seri, yaitu jika salah satu komponen dicabut atau rusak, maka komponen yang lain tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Sifat-sifat rangkaian paralel. Yang pertama, tegangan pada masing-masing beban listrik sama dengan tegangan sumber. Yang kedua, masing-masing cabang dalam rangkaian paralel adalah rangkaian individu. Yang ketiga, sebagian besar tahanan dirangkai dalam rangkaian paralel. Tahanan total rangkaian mengecil, oleh karena itu arus total lebih besar. Ini adalah contoh penerapan rangkaian paralel dapat ditemukan di distribusi listrik PLN rumah ke. Selanjutnya ada rangkaian seri dan paralel. Yang pertama itu ada rangkaian resistor seri. Ketika sebuah atau lebih jika dihubungkan dari ujung ke ujung, dikatakan dihubungkan secara seri, seperti pada gambar di samping, seperti ini. Pada rangkaian seri, jika jumlah muatan Q keluar dari hambatan R1, muatan Q juga pasti akan masuk ke resistor R2. Jadi, muatan dengan jumlah yang sama melewati kedua resistor pada selang waktu tertentu. Maka dapat dituliskan, untuk sebuah rangkaian seri yang terdiri atas dua resistor, arusnya sama besar pada kedua resistor karena jumlah muatan yang melewati R1 pasti juga melewati R2 dalam selang waktu yang sama. Selanjutnya, hambatan total pada rangkaian seri dapat dirumuskan seperti ini. Ini adalah contoh rumus rangkaian seri. Selanjutnya, beda potensial yang berlaku pada rangkaian resistor seri akan bercabang di antara resistor-resistor yang ada. Rumusan beda potensial untuk resistor seri adalah V sama dengan IR1 ditambah IR2 ditambah IR3 dan seterusnya. Rangkaian resistor paralel. Rangkaian paralel dapat dilihat pada gambar di samping. Jika muatan mencapai titik A yang disebut sebuah percabangan,
menjadi dua bagian, yang satu melewati R1 dan sisanya melewati R2. Sebuah percabangannya adalah suatu titik dalam sebuah rangkaian di mana arus dapat terpecah. Perpecahan ini dapat menghasilkan arus pada masing-masing resistor yang lebih kecil daripada arus yang keluar dari baterai. Oleh karena jumlah muatan kekal, maka arus I yang masuk titik A harus sama dengan total arus yang keluar. Maka dapat dituliskan I sama dengan I1 ditambah I2, di mana I1 adalah arus dalam R1 dan I2 adalah arus dalam R2. Ketika dua resistor seperti pada gambar di samping dihubungkan secara langsung pada kutub baterai, maka ketika resistor-resistor dihubungkan secara paralel, beda potensial pada resistor adalah sama, di mana I1 adalah arus dalam R1 dan I2 adalah arus dalam R2. Ketika dua resistor seperti pada gambar yang tadi dihubungkan secara langsung pada kutub baterai, maka ketika resistor-resistor dihubungkan secara paralel, beda potensial pada resistor adalah sama. Demikianlah video presentasi materi singkat saya. Jika ada kata-kata saya yang salah atau yang kurang, mohonlah dimaafkan. Saya Yuri Aulia Lubis dari kelas 7D. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.